Halo semuanya, bagaimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik aja, semoga sehat-sehat aja walaupun kalian di rumah aja ya. Nah, sekarang balik lagi sama aku, Fadilah dari Fakultas Akuntansi 2019 yang nantinya akan untuk saat ini ngajarin kalian pelajaran sosiologi dengan materi partikularisme kelompok. Kita langsung mulai aja ya, tapi sebelum mulai jangan lupa kalian berdoa, oke? Sosiologi partikularisme kelompok. Selanjutnya apa sih partikularisme kelompok itu? Menurut pengertian partikularisme sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sistem yang mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan umum, yang biasanya ditemukan di aliran politik, ekonomi, kebudayaan, atau sosial yang mementingkan daerah atau kelompok khusus. Intinya, partikularisme adalah paham yang cenderung mengutamakan atau mementingkan kepentingan pribadi dan kelompok tertentu. Selanjutnya apa sih yang bisa faktor apa aja yang bisa menyebabkan terjadinya partikularisme dalam suatu hubungan sosial? Faktor terbentuknya partikularisme itu ada dua. Yang pertama, in-group atau kelompok dalam. Kelompok sosial merupakan tempat di mana individu mengidentifikasi dirinya sebagai in-groupnya. Sikap in-group biasanya didasarkan pada faktor simpati dan selalu mempunyai perasaan dekat dengan anggota-anggota kelompok. Jadi kalau misalkan kalian punya circle nih punya circle atau kelompok di dalam pertemanan kalian kayak di lingkungan rumah atau mungkin di tempat-tempat lain. Nah, di saat kita dalam suatu kelompok kan kita pasti merasa kalau misalkan kita tuh kayak deket sama mereka, terus kita ngerasa udah kayak cocok, terus kayak klop satu sama lain. Nah, itu tuh bisa menyebabkan sifat in group ini. Jadi dia pasti kita kalau misalkan mau ada yang minta bantuan nih dari kelompok kita sama dari kelompok luar, pasti kita akan mementingkan kelompok kita sendiri karena kita udah apa ya istilahnya susah sedih, senang sedih sama-sama, terus kita jadi punya simpati yang sama-sama kelompok kita, jadinya kita pasti akan mementingkan kelompok kita sendiri. Nah, selanjutnya ada outgroup atau kelompok luar. Sikap outgroup adalah selalu ditandai dengan suatu kelainan yang merujut antagonisme atau antipati. Perasaan in-group atau out-group dapat merupakan dasar suatu sikap yang dinamakan etnosentrisme. Etnosentrisme yaitu perasaan atau sikap anggota dalam suatu kelompok yang menganggap bahwa kebiasaan kelompoknya adalah yang terbaik dibandingkan dengan kelompok lainnya. Ya tadi nih, kalau misalkan kalian udah klop banget nih sama kelompok kalian, terus kayak kalian mungkin pernah secara nggak langsung merasa kayak kelompok gue tuh kayak bagus banget gitu, udah paling baik lah dibandingkan kelompok lain. Nah, itu yang dinamakan sikap etnosentrisme. Tapi nggak cuma sikap etnosentrisme aja yang ada partikularisme kelompok, ada lima sikap lain yang yang ada di sekitar partikularisme kelompok. Ada apa aja sih? Ya, yang pertama itu ada etnosentrisme yang tadi, yaitu menilai kelompok sendiri lebih baik dari kelompok lain. Selanjutnya ada primordialisme yang artinya berpegang teguh pada hal-hal yang dibawa sejak kecil, seperti adat istiadat, kepercayaan, dan lain-lain. Dan ketiga ada chauvinisme, yaitu rasa cinta terhadap bangsanya sendiri secara berlebihan, terlalu mengagung-agungkan bangsa sendiri dan sehingga merendahkan bangsa lain. Selanjutnya ada nepotisme. Nepotisme itu lebih memilih saudara atau teman akrab berdasarkan hubungan, bukan kemampuannya. Selanjutnya ada separatisme, yaitu gerakan untuk memisahkan wilayah atau kelompok dari wilayah atau kelompok lain. Yang terakhir ada rasisme, yaitu paham diskriminasi terhadap suku, agama, ras, dan antar golongan atau ciri fisik tertentu untuk tujuan tertentu. Yeay, sampai sini aja ternyata materi kita. Jadi intinya, partikularisme itu tadi adalah sebuah paham yang terlalu mementingkan diri sendiri dan kelompoknya dibandingkan orang lain. Sikap ini tuh nggak boleh ada, bukan nggak boleh sih, kayak tidak dianjurkan untuk ada di kehidupan sosial, walaupun mungkin kalian bakal banyak temuin ini, karena
gimana ya, kita kan sama-sama manusia, sama-sama makhluk sosial, kita saling berhubungan satu sama lain, saling membutuhkan satu sama lain, nggak peduli dia kelompok siapa, dia temenan sama siapa, dia dari suku atau budaya apa, kita tetap harus saling tolong menolong. Apalagi di masa-masa sulit kayak gini, kita sama-sama sulit, jadi kita harus saling tolong menolong, saling memahami satu sama lain. Oke, sekian dari aku. Terima kasih banyak. Semoga kalian tonton video ini. Terus semoga kalian sehat selalu dan jangan lupa makan minum. Jangan lupa jaga kesehatan juga, plus jangan lupa bahagia. Selamat belajar teman-teman. Sampai ketemu lagi.